Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Amilaila Komsa. Saya berasal dari kelas PAI 2B. NIM saya 193111043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis Pancasila dari perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uridtum wa ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pancasila dengan baik dan lancar. Yang kedua, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Musta'in Nasuha selaku dosen mata kuliah Pancasila dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini. Langsung saja, saya akan menguraikan tentang analisis Pancasila dari perspektif Islam. Sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, saya akan menjelaskan mengenai definisi Pancasila menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah menurut Notonegoro. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah panca dan yang kedua adalah sila. Panca yaitu yang berarti lima, sila yang berarti yaitu sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang baik. Jadi, dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang baik. Dan yang terakhir adalah menurut Insinyur Soekarno. Pancasila merupakan dasar filsafat atau jiwa dari Indonesia merdeka. Dasar yang ia sebutkan adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme, yang ketiga, permusyawaratan atau mufakat, yang keempat, kesejahteraan, dan yang terakhir adalah ketuhanan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan Pancasila. Secara formal, Pancasila pertama kali dibentuk pada sidang PPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tokoh-tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara tersebut adalah yang pertama, Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Muhammad Yamin, dan yang ketiga adalah Supomo. Kemudian selanjutnya, setelah sidang PPUPKI tersebut,
Dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan dan merancang teks Pancasila. Hingga akhirnya pada Panitia 9 tersebut menghasilkan rumusan yang berupa Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta tersebut yaitu yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sayangnya, perumusan dari Piagam Jakarta butir nomor 1 mendapatkan tentangan dari masyarakat Indonesia Timur yang notabene mayoritas memeluk agama non-muslim. Kemudian, lewat Muhammad Hatta mengajukan usulan agar merubah butir pertama pada Piagam Jakarta tersebut. Maka, demi tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, para pemimpin Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam dengan berbesar hati bersedia menghapus butir pertama pada Piagam Jakarta tersebut dan diganti dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Hingga sekarang ini, jadilah Pancasila. Dengan isi dari Pancasila tersebut adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kesimpulannya, secara historis, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan secara yuridis, Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan inti. Muncul sebuah pertanyaan, apakah di dalam Al-Quran terdapat ayat atau dalil yang sesuai dengan sila-sila Pancasila? Berikut jawabannya. Kita mulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tercermin di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian mengutip dari tafsir kitab Qurtubi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yakni yang satu, tunggal, tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada bersamaannya. Surah ini adalah surah yang paling agung maknanya, yang memiliki makna tauhid yang diturunkan kepada Nabi SAW sesuai dengan kondisi pada saat itu. Sila pertama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengenal dan memiliki loyalitas akan penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran sila ini menyatakan warga negaranya yang taat beribadah dan menjalankan ajaran-ajarannya sesuai dengan agama mereka masing-masing. Selanjutnya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tercermin di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 135, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, ataupun kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari sila kedua ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia senantiasa bersikap adil kepada manusia, mencintai kepada sesama manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Tercermin di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna
khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sila Persatuan Indonesia ini pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan yang memiliki persatuan. Persatuan Indonesia mengandung makna bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam yang bersifat kedaerahan menjadi satu kebulatan secara nasional, juga persatuan segenap unsur negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan secara nyata Bhinneka Tunggal Ika dalam kesatuan yang utuh. Lanjut ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tercermin di dalam Al-Quran, Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari sila keempat ini, dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan perwakilan. Dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercermin di dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'un ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang menistakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dari sila kelima ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak ada kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, keadilan sosial menerapkan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Nah, pada akhirnya, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara, di mana ideologi mengandung pengertian sebagai pedoman atau sebagai dasar negara dalam menjalankan kehidupan negaranya. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara ini memberikan dampak yang besar bagi bangsa Indonesia. Karena dengan Pancasila ini, bangsa Indonesia memiliki pedoman dan patokan dalam membangun negaranya. Pesan saya untuk teman-teman semua, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan beragama, sepatutnya menanamkan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, terutama bagi masyarakat yang beragama Muslim. Karena di dalam Pancasila ini dijamin tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akhirnya, mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.